Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sobinuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian mempunyai beberapa unsur, yaitu 1. Latar belakang dilakukannya penelitian. 2. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 3. Manfaat atau pentingnya penelitian. 4. Tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama atau grand theory dan elaborasinya, serta keterkaitannya dengan berbagai penelitian terdahulu. 5. Kerangka pikir atau bingkai acuan atau frame of reference dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu sendiri. 6. Asumsi atau hipotesis yang akan diuji. 7. Sumber data atau subjek penelitian. 8. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 9. Metode atau prosedur penelitian. 10. Teknik analisis data yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, daftar pustaka sementara. Adapun tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks proposal penelitian, yaitu 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ada tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks proposal penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Kedua, rumusan masalah penelitian. 3. Tujuan penelitian. 4. Ruang lingkup penelitian. Yang terakhir, hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang akan menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti, termasuk pentingnya mengapa masalah itu diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau terkait tertentu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loli Wahyuni akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai beberapa ciri rumusan masalah yang baik. 1. Fleksibel, yaitu berisi permasalahan yang dapat diatasi melalui penelitian tanpa memerlukan waktu, tenaga, dan uang yang tak terjangkau. 2. Jelas, yaitu tidak memuat tafsiran ganda. 3. Signifikan, yaitu betul-betul penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan manusia. 4. Etis, yaitu tidak menyangkut perasaan seseorang dan tidak mengganggu lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung. Untuk dapat menyusun penelitian dengan baik, dilakukan dengan sebagai berikut. 1. Gunakanlah kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran. 2. Tujuan penelitian kualitatif berfokus pada satu fenomena, sedangkan pada penelitian kuantitatif menunjukkan dua atau lebih variabel yang berrelasi atau yang dapat dibandingkan. 3. Gunakan verba tindakan pada penelitian kualitatif, seperti menemukan, mendeskripsikan, mengamati. 4. Tunjukkan pada partisipan atau subjek penelitian. 5. Tempatkanlah variabel bebas terlebih dahulu, diikuti variabel terikat atau juga variabel kontrol. Assalamualaikum, saya Yoma. Saya akan menjelaskan genre mikro. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan pendahuluan adalah eksposisi dan deskripsi. Pada proposal ini, tesis yang dimaksud sama dengan hipotesis yang digunakan kebenarannya melalui penelitian yang direncanakan. Dengan demikian, tahapan pendahuluan mengandung ciri eksposisi. Di sisi lain, deskripsi digunakan untuk menguraikan kondisi nyata pokok persoalan yang akan diteliti, termasuk tujuan dan cara atau pendekatan metode teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, deskripsi juga digunakan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan istilah teknis yang ada di proposal. Ciri dari kebahasaan teks akademik adalah banyak manfaat istilah teknis dalam bagian lain teks proposal.
istilah-istilah teknis tersebut hendaknya dijelaskan agar pada diri pembaca terjadi pemahaman yang baik dan pemahaman yang sama seperti yang dimaksud oleh penulis proposal. Kadang-kadang dalam proposal digunakan subbab khusus dengan definisi istilah berisi pendefinisian secara operasional variabel. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembahasannya mengenai landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori maupun penelitian yang diulas diarahkan kepada pemecahan masalah yang diteliti, sehingga setelah penelitian selesai dilakukan dan hasilnya dilaporkan, diketahui apakah teori tersebut perlu dikembangkan atau penelitian ini dapat menutup kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Teori yang disajikan pada landasan teori merupakan perluasan dari pendekatan yang sudah disebutkan di latar belakang pada tahapan pendahuluan. Teori yang digunakan itu berada di bawah payung ilmu tertentu, mencakup wilayah tertentu dengan parameter tertentu dan mengikuti pandangan atau paradigma tertentu dalam penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Sulala dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre yang akan digunakan adalah genre mikro, ulasan atau review. Yang akan kita bahas di sini tentang teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teori yang akan kita bahas di sini tidak hanya bersumber dari buku, namun bersumber dari sumber-sumber lain yang dirujuk dalam proposal. Penelitian-penelitian yang akan kita bahas di sini adalah penelitian-penelitian sejenis yang relevan, yang artinya mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Untuk keperluan penulisan proposal penelitian, tahapan yang paling bermanfaat untuk diambil dari teks ulasan itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan tafsiran isi, dan yang kedua adalah tahapan evaluasi. Dalam menafsirkan isi dan mengevaluasi sumber-sumber yang akan penulis bahas, dapat ditarik kesimpulan untuk membuat sintesis teori yang nantinya akan disampaikan pada landasan teori dan tinjauan pustaka pada proposal. Nah, dalam menafsirkan isi, tidak boleh salah memahami sumber-sumber yang telah penulis bahas dalam proposal. Demikian pula dengan mengevaluasi teori, penulis perlu mempertimbangkan keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahannya, sehingga disitulah penulis dapat memilih dan menetapkan teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat serta mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni Sasari Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah waktu penelitian dan lokasi penelitian. Yang kedua adalah sumber data penelitian, dan yang ketiga itu adalah alur penelitian. Dalam unsur penelitian memiliki 3 unsur. Yang unsur yang pertama adalah mengandung pengertian bahwa penelitian akan dilaksanakan pada kurun waktu dan lokasi tertentu. Dan unsur kedua menjelaskan tentang wujud data dan tempat data diperoleh, serta dengan teknik apa data diperoleh dan dianalisis. Unsur yang ketiga adalah merupakan
prosedur dan langkah-langkah penelitian. Jadi, unsur ketiga tersebut dapat dinyatakan bahwa tahapan metode penelitian menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian. Dan untuk genre mikro yang digunakan adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ferania. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Pendekatan menyangkut paradigma dan jenis penelitian yang diikuti oleh penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada masing-masing paradigma ini dihasilkan sejumlah metode yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, peneliti harus menentukan metode penelitian yang akan digunakannya dengan tepat. Metode penelitian berisi gambaran keberadaan, posisi variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan menganalisis data. Dalam hal ini juga dijelaskan model hubungan antar variabel yang akan diuji dan bagaimana hubungan variabel itu. Setiap uraian mencakup jawaban tentang apa keberadaannya, mengapa alasannya, dan bagaimana pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan adalah tujuan penelitian. Sebagai contoh, jika tujuannya untuk membedakan dua perlakuan, metodenya adalah eksperimen. Selain itu, masih terdapat penelitian lapangan, pustaka, laboratorium, studi kasus, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febian Istiqomah akan melanjutkan pada poin keempat, yaitu daftar pustaka. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam tahapan pada struktur teks proposal penelitian, daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Cara penulisan daftar pustaka yang lebih terperinci misalnya dari sumber antologi, surat kabar, majalah, atau internet dapat penulis eksplorasi sendiri dari buku manual di atas atau dari buku-buku lain yang relevan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Hal ini berlaku bagi baik penulis asing maupun penulis Indonesia. Cara penulisan daftar pustaka bukanlah satu-satunya cara penulisan yang lazim digunakan. Masih terdapat cara-cara yang lain. Pada umumnya, jurnal-jurnal tertentu atau lembaga-lembaga tertentu menetapkan sebuah cara sebagai gaya selingkung. Mungkin lembaga tempat penulis belajar yang juga mempunyai cara penulisan daftar pustaka sendiri. Yang perlu dipahami adalah penulis harus menggunakan cara penulisan itu secara konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Diana Putri. Selanjutnya saya akan membahas yang kelima, yang terakhir, tahap-tahap yang membentuk struktur teks proposal penelitian, yaitu simpulan tentang struktur dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Setelah penulis mengobservasi, mengeksplorasi, dan menganalisis teks proposal penelitian, penulis dapat membuat kesimpulan tentang struktur dan hubungan genre pada teks proposal penelitian, yang di dalamnya ada 3, yaitu yang pertama, struktur teks, yaitu pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi meliputi deskripsi. Fungsi retoris yaitu memberikan latar belakang yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, struktur teks, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan yaitu review. Fungsi retoris yaitu yang pertama, menyajikan ulasan teoritis tentang ulasan pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kedua, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya
dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, struktur teks, yaitu metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi, meliputi laporan dan prosedur. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Unsur-unsur yang termuat dalam proposal disusun dalam sistematika tertentu. Masing-masing perguruan tinggi memiliki struktur yang mungkin berbeda, akan tetapi semuanya disusun secara sistematis dan logis, sehingga susunan itu mencerminkan alur berpikir yang logis. Susunan itu dapat diringkas ke dalam struktur teks pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Setiap tahap pada struktur teks direalisasikan oleh genre mikro tertentu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang jelas atau kurang dipahami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.